Halo semuanya, selamat datang lagi di videoku. Dan di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara aku membuat sabun natural yang mana kita bisa buat di rumah aja. Tentunya sabun ini bagus banget untuk kulit dan ramah lingkungan. Untuk alat-alat yang kita perlukan, kita memerlukan beberapa wadah plastik. Pastikan salah satu wadah plastiknya itu yang berukuran cukup besar, yang bisa menampung sekitar 1-2 liter air. Kalian juga bisa memakai wadah plastik yang lain atau bisa memakai mangkok keramik. Kita juga memerlukan sendok, timbangan, hand blender, atau mixer. Ini wajib karena kalau kita nanti mengaduk pakai tangan, itu kita bisa mengaduknya sampai 2 jam. Jadi pakai blender aja atau pakai mixer. Untuk cetakannya ini aku memakai kardus karena ini homemade dan sudah dilapisi oleh kertas untuk pembungkus nasi. Ya, kertas ini kan sudah ada lapisan plastiknya supaya ketika sabun nanti sudah jadi, nanti dia tidak lengket. Untuk bahan-bahan dari sabun, kita menggunakan Vico atau minyak kelapa, olive oil atau minyak zaitun, palm oil atau minyak sawit, dan kemudian ini ada H2O atau air. Airnya ini air distilasi, air suling, jangan air keran. Karena kalau pakai air keran nanti bisa menimbulkan reaksi yang gak bagus ketika nanti dicampur dengan NaOH. Kalau kalian bingung, kalian bisa cari air kemasan, mereknya Amedis. Itu air yang sudah disuling 2 kali. Untuk beratnya berapa nanti akan aku cantumin ya. Kemudian kita bisa menambahkan zat aditif. Ini bebas, opsional sebenarnya. Kalian bisa menambahkan pewarna, tentunya pewarna yang alami dan aman untuk kulit. Kemudian kalian bisa menambahkan pewangi. Dan ini pewangi yang aku pakai aromanya aroma green tea. Untuk perlengkapan perlindungan, kita wajib menggunakan masker, kacamata kalau ada, kemudian baju lengan panjang dan sarung tangan. Sarung tangannya boleh plastik ataupun yang karet. Kita wajib memakai masker karena ketika NaOH nanti dicampur dengan H2O, dia akan menimbulkan reaksi. Dia bisa mengeluarkan asap-asap yang mana asap itu bisa mengganggu pernafasan kita. Dan NaOH itu bersifat basa korosif. Kalau dia zat sendiri yang terkena kulit, nanti kulit kita bisa jadi iritasi. Tapi tenang saja, ketika NaOH ini sudah menjadi sabun, tentu produknya itu bisa kita pakai sehari-hari dan aman untuk kulit karena sudah kita campur dan sudah kita proses dengan baik dan benar. Untuk cara pembuatannya, pertama kalian bisa menuangkan air, ini air distilasi ya, bukan air keran, ke dalam mangkuk. Setelah itu kalian bisa menuangkan NaOH ke air. Jangan salah, jadi yang kita tuangin itu si soda api atau NaOH ini ke air dan dilakukan secara pelan-pelan. Jangan kebalikannya. Karena kata orang-orang sih, aku belum pernah coba. Kalau misalnya kebalik, itu nanti bereaksi yang ada nanti kayak muncrat-muncrat gitu. Jadi aku nggak pernah coba sih. Setelah itu kalian bisa mengaduknya. Dan pada saat kalian mengaduk ini, nanti itu ada asap-asap. Oleh sebab itu kita harus pakai masker. Ya karena asapnya ini bisa mengganggu pernafasan kita. Dan suhunya ini nanti akan berubah panas banget. Mungkin sekitar 80 derajat Celcius ya. Ini panas banget. Setelah teraduk rata, kita bisa membiarkannya selama 1 jam. Didiamin aja. Dan selama kita menunggu sampai cairan ini dingin, kita bisa mencampur minyak-minyak tadi. Ini ada 3 macam minyak,
ada olive oil, ada palm oil, ada Vico. Kita bisa campur ke dalam wadah yang bisa menampung yang banyak. Setelah itu kita blender. Kita bisa ngeblendnya sekitar 1 menit saja. Setelah larutan air dan NaOH ini sudah dingin, kita bisa mencampur dengan minyak. Kita campurkan pelan-pelan dan kita bisa blend selama 30 detik. Di sini konsistensinya akan berubah, dia akan mengental seperti flan. Dan saat ini kita bisa mencampurnya dengan pewangi. Ini aku pakai pewanginya, pewangi green tea. Dan ini beratnya sekitar 10 gram tadi. Setelah itu kalian bisa mengaduknya lagi selama 30 detik. Pada tahap ini kita jangan terlalu lama mengaduknya, karena semakin lama kita mengaduknya, sabun akan cepat mengeras dan nantinya akan susah untuk memberi pewarna. Tapi sebenarnya nggak masalah, cuma agak susah aja karena jadi lebih mudah mengeras. Dan kalau punyaku ini agak lama, jadi agak cepat menggumpal, agak mengeras sih. Tapi masih bisa aku kasih pewarna. Lalu kalian bisa memberi dengan pewarna. Untuk pewarna bebas, mau berapa banyak sebenarnya bebas. Dan aku sarankan kalian bisa menuangkan sabunnya ini ke cetakan lain, baru kalian bisa beri pewarna dan baru tuang ke cetakan kalian. Setelah kita tuangkan ke cetakan, ini cetakannya aku buat dari kardus yang dilapisi kertas pembungkus nasi. Kalau kalian punya cetakan silikon atau cetakan kayu itu juga bisa kalian gunakan ya. Setelah itu kalian bisa mendiamkannya selama 24 jam sampai sabun ini bisa mengeras. Dan ini penampakan sabun yang 24 jam sudah didinginkan dan sudah mengeras. Kita bisa membongkarnya dari cetakan, karena ini cetakannya dari kardus, jadi bisa aku gunting. Bentuknya seperti kue ya, cantik. Di sini aku memotongnya sekitar 2 cm. Kalian tinggal potong-potong-potong dan sabunnya sudah jadi. Tapi walaupun sabunnya sudah jadi, kita tidak bisa memakainya secara langsung. Kita masih harus mendiamkannya selama 4-6 minggu. Proses ini namanya proses curing. Jadi tinggal kita angin-anginkan saja, nggak perlu kita apa-apain, supaya sabun ini netral dan tidak ada alkali bebas yang masih terkandung di sabunnya. Setelah 4-6 minggu baru kita bisa pakai sabun ini. Jadi gimana menurut kalian? Sebenarnya membuat sabun itu mudah ya, apalagi ini sabun yang ramah lingkungan dan bagus buat kulit, karena tahu sendiri kan tadi bahan-bahannya apa. Ada minyak zaitun, ada
palm oil, ada minyak kelapa, dan itu kan untuk kulit bisa melembabkan, menghaluskan. Jadi bagus banget buat kulit kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa nyalain tombol notifikasinya ya. Jadi ketika selanjutnya aku bikin video, kalian bisa langsung nonton video aku. Oke? See you. Bye-bye.